Namun dari penyelidikan yang dilakukan oleh aparat kepolisian mendapati bahwa pria bernama Dede itu pura-pura dibegal. Dede Rosyadi alias DR, warga Simpenan Kabupaten Sukabumi ini akhirnya ditetapkan tersangka oleh pihak kepolisian Resort Sukabumi karena melakukan laporan polisi palsu gara-gara dirinya mengaku dibegal di daerah Lengkong, Kabupaten Sukabumi. Dede mengaku uang yang dibegal itu sebesar 10 juta rupiah hasil pemberian istrinya yang bekerja di luar kota untuk usaha jual beli kambing. Rekayasa laporan palsu itu akhirnya terbongkar dari hasil penyelidikan pada handphone milik DR yang terdapat notifikasi pembayaran ke rekening lain. Polisi menyebut uang pemberian istrinya digunakan DR untuk foya-foya dengan wanita idaman lain. Baik, untuk membahas mengenai hal ini lebih dalam, kita akan bergabung dengan AKBP Maruli Pardede, Kapolres Sukabumi. Selamat pagi, Pak Kapolres. Lengkongnya apa ya, Ma? Assalamualaikum, Pak Kapolres. Apakah sudah bergabung bersama kami, Bapak Kapolres Sukabumi, yang akan memberikan informasi lebih detail mengenai kronologi kejadian seorang pria yang memberikan laporan kepada pihak kepolisian, ya. Akhirnya dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian, ia mengaku awalnya dibegal. Oke. Selamat pagi, AKBP Maruli Pardede, Kapolres Sukabumi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mas Bayu. Baik, Pak Maruli, bagaimana awalnya hingga peristiwa atau upaya penipuan yang dilakukan oleh seorang pria ini berhasil diungkap oleh pihak kepolisian? Baik, awalnya adalah sempat viral di medsos di wilayah Kabupaten Sukabumi bahwa ada suatu video yang di situ videonya menggambarkan ada seorang laki-laki tergeletak di pinggir jalan dan juga kendaraannya di sampingnya. Dan dalam narasi di video tersebut bahwa yang bersangkutan korban begal. Lalu dari masyarakat yang kebetulan melintas kemudian bertanya dan memang menjelaskan bahwa dia korban begal dan membantu yang bersangkutan untuk melapor di Polsek Lengkong Kabupaten Sukabumi. Berangkat dari seorang pemuda atas nama DR, dari anggota Polsek dan Satreskrim melakukan olah TKP, mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi dan alat bukti lain. Namun ternyata banyak kejanggalan-kejanggalan dari keterangan yang disampaikan yang bersangkutan pemuda DR ini. Lalu karena banyak kejanggalan dari penyelidik melakukan pendalaman khusus terhadap alibi-alibi yang bersangkutan. Dan ternyata ada salah satu petunjuk dari notifikasi di handphone yang bersangkutan dan didalami. Ternyata akhirnya yang bersangkutan mengakui bahwa laporan yang dibuat di Polsek Lengkong yang sebelumnya mengaku dibegal sebesar 10 juta itu ternyata laporan palsu. Baik, jadi yang melapor ini adalah DR ya Pak ya? Untuk kasus pembegalannya atau 365-nya di Polsek Lengkong itu yang melapor adalah DR, tapi untuk kasus laporan palsu yang kita terapkan yang bersangkutan adalah dari petugas yang melaksanakan olah TKP di lapangan. Kejanggalan apa sih Pak sebenarnya yang mungkin salah satu saja ya kejanggalan yang diungkap atau dicurigai oleh pihak kepolisian sehingga akhirnya bisa mengetahui bahwa si DR ini berpura-pura menjadi korban begal? Baik, yang pertama adalah keterangan dari saksi-saksi yang di sekitar lokasi itu tidak melihat, kebetulan daerah lokasi itu cukup sepi ya, dan ada beberapa rumah di sekitar lokasi yang kebetulan ada beberapa yang sedang duduk-duduk di sekitar dan menjelaskan bahwa mereka tidak melihat sama sekali ada motor melintas ataupun suara-suara yang terdengar seperti yang disampaikan oleh korban DR yang mengaku sebagai anggota korban begal. Sehingga kami curiga gitu. Kemudian persesuaian antara keterangan dia berangkat dari rumahnya di Simpenan dengan jarak dia kemudian sampai di TKP itu juga tidak logis lah. Baik, Pak Kapolres, apakah akhirnya si DR ini juga
mungkin dibawa ke ranah hukum karena memberikan laporan palsu atau memang tidak ada kelanjutannya saja begitu Pak? Betul, jadi karena yang bersangkutan telah membuat laporan palsu dan dituangkan dalam laporan polisi di Polsek Lengkong. Dari petugas di lapangan melihat indikasi adanya kecurigaan tersebut dan memastikan bahwa yang bersangkutan memang betul membuat laporan palsu. Petugas membuat laporan polisi terkait dengan dugaan membuat laporan palsu sebagaimana diatur dalam pasal 220 KUHP. Baik, sehingga yang bersangkutan sekarang yang semula adalah melapor sebagai korban 365 KUHP, sekarang kita proses sebagai tersangka kasus 220 KUHP yang diproses oleh Polres Sukabumi. Baik, terima kasih AKBP Maruli Pardede, Kapolres Sukabumi sudah bergabung bersama kami pagi hari ini dan juga memberikan informasinya. Selamat bertugas kembali Pak, salam sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, kita harus jeda dulu sejenak. Nanti kita akan hadirkan informasi dan juga pantauan langsung dari titik-titik tempat yang saat ini sudah mulai banyak terlihat aktivitas para pemudik di sana. Sesaat lagi tetap bersama kami.